Persib tumbangkan RANS Nusantara FC, posisi klasemen masih di papan tengah. Persib Bandung menang 2-1 RANS Nusantara FC pada pekan ke-10 Liga 1 tahun 2023 sampai tahun 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jawa Barat, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam. Menit keempat, Erwin Ramdhani mendapatkan kartu kuning setelah menekel Daisuke Sato. Rahmat Irianto mendapat kartu kuning pada menit ke-11 setelah menjatuhkan pemain RANS. Menit ke-15, Persib mencetak gol melalui Freds Butuan setelah menerima umpan Mark Klok. Paulo Sitanggang mendapat kartu kuning pada menit ke-34 setelah melakukan pelanggaran ke Levi Mandinda. 2 menit berselang, Alberto mendapat kartu kuning setelah menarik tangan Erwin Ramdhani. RANS mendapat peluang emas pada menit ke-72, akan tetapi Tavinho yang tinggal berhadapan dengan Fitrul gagal memanfaatkan. Bola sepakannya melebar tipis dari sasaran. Menit ke-44, Marco Sandi mendapat kartu kuning setelah melanggar Daisuke Sato. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk keunggulan Persib. Babak kedua RANS melakukan pergantian pemain pada menit ke-46. Anthony Nugroho masuk menggantikan Muhammad Irman Toberu. Mark Klok mencetak gol kedua Persib Bandung setelah menerima umpan Ciro Alvis pada menit ke-63. Pada menit ke-65, Freds Butuan digantikan Arsan Makarin. Menit ke-67, RANS memperkecil ketertinggalan melalui Tavinho. Skor 2-1, Persib masih unggul. RANS kembali melakukan pergantian pada menit ke-70. Paulo Sitanggang digantikan Arif Satria dan Rabani Tasnim menggantikan Taufik Hidayat. Menit ke-78, Deddy Kusnandar masuk menggantikan Kakang Rudianto. Madinda digantikan Ezra Walian, dan Ferdiansyah menggantikan Edo Febriansah. Erwin Ramdhani digantikan Kusedia Hariyudo pada menit ke-84. Hingga pertandingan berakhir tidak ada lagi gol yang tercipta. Persib menang atas RANS Nusantara FC. Dengan hasil itu Persib berada di papan tengah klasemen, di posisi 10 dengan 14 poin. Bojan Hodak sebut kemenangan Persib Bandung tidak mudah. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak menyebutkan bahwa kemenangan timnya atas RANS Nusantara FC dengan skor 2-1 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Sabtu ini tidak mudah. Namun, kata pelatih asal Kroasia ini, kemenangan pertama di kandang bagi Maung Bandung yang tidak mudah ini sesuai prediksinya, karena RANS Nusantara sendiri merupakan tim yang tampil solid di setiap lini. RANS sendiri merupakan tim yang terorganisir dengan baik, karenanya kami menunggu mereka untuk melakukan kesalahan, dan kami melakukan serangan balik yang cepat untuk mencetak gol pertama, kata Bojan selepas pertandingan. Bojan juga mengakui, anak asuhnya bermain terlalu dalam, meski tetap mencoba menunggu momen untuk bisa kembali mencetak gol. Seharusnya, kata Bojan, para pemain Persib bisa tampil lebih tenang, sehingga tidak kecolongan 1 gol pada babak kedua. Setelah kami mencetak gol kedua, kami seharusnya bisa bermain lebih tenang. Ini malah kami harus kecolongan. Tapi pada akhirnya, yang terpenting adalah meraih 3 poin, ucapnya. Sementara itu, gelandang Persib Mark Klok berharap tren kemenangan terus bisa dipertahankan timnya pada pertandingan-pertandingan selanjutnya, setelah memperoleh 2 kemenangan beruntun yakni PSIS Semarang pekan lalu dan RANS Nusantara hari ini. Dan, kata pemain bernomor punggung 23 tersebut,
Kemenangan ini juga menjadi modal bagus bagi Persib dalam menatap laga selanjutnya yakni Persija Jakarta. Saya senang dengan 3 poin di kandang. Sudah lama tidak menang di sini. Kita harus ikuti tren begitu. Dan ini modal baik menghadapi big match melawan Persija. Dan semoga bisa 3 poin lagi, ucapnya. Persib Bandung meraih kemenangan kandang pertamanya di Liga 1 musim 2023/2024, setelah menundukkan Rans Nusantara FC 2-1 pada pertandingan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu. 2 gol kemenangan Persib ke gawang Rans Nusantara disumbangkan Freds Butuan menit 15 dan Mark Klok menit 63. Sementara gol dari Rans Nusantara FC dibuat Octavio Alexandre Leal de Barros, Tavinho, pada menit 82. Pelatih RANS Nusantara FC tak heran timnya dikalahkan Persib Bandung. RANS Nusantara FC, Eduardo Almeida, tak heran timnya kalah dari Persib Bandung. Dalam laga itu, tim berjuluk The Prestige Phoenix tersebut takluk 1-2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023, malam WIB. Sang pelatih asal Portugal mengaku sudah memprediksi hal itu sejak awal permainan, sebab, kedua tim sama-sama berhasrat meraih kemenangan. Seperti yang kami prediksi ini menjadi pertandingan yang bagus dan kedua tim sama-sama ingin menang, ungkap Almeida usai pertandingan. Namun, lanjutnya, di babak pertama Persib mengandalkan serangan balik hingga bisa menciptakan gol melalui Freds Butuan di menit ke-15. Saya rasa di babak pertama mereka mengandalkan serangan balik untuk mencetak gol dan setelah itu kami berusaha untuk menyamakan kedudukan, katanya. Maung Bandung julukan Persib menggandakan keunggulan berkat gol Mark Klok di menit ke-63. RANS Nusantara sendiri sebenarnya punya kans beberapa kali. Itu bukan situasi yang bagus bagi kami dan setelah itu kami tetap berusaha hingga akhirnya bisa mencetak 1 gol, tuturnya. Meski berhasil menciptakan gol melalui Octavio Alexandre di menit ke-68, RANS Nusantara FC harus menerima kekalahan dengan skor 2-1. Kami terus mencoba berkali-kali tapi selalu gagal. Saya tetap memberi selamat kepada pemain karena Bandung adalah tim yang bagus dan tentu tidak mudah menghadapi mereka. Kami juga tetap bermain bagus meski memang berat bermain di Bandung, katanya. Saat ini, dia mulai fokus pada pemulihan para pemainnya, sebab selanjutnya, RANS Nusantara FC akan menghadapi Persik Kediri di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Sekarang kami memulihkan stamina pemain dan laga yang berikutnya adalah laga kandang. Kami harus tampil seperti laga yang biasanya, mengerahkan segalanya untuk meraih 3 poin. Sekarang yang terpenting memberikan waktu istirahat bagi pemain dan mendinginkan situasi sambil mempersiapkan laga berikutnya, bebernya. Terkait mengenai rotasi, Almeida belum bisa memastikannya. Menurutnya hal itu tergantung dari kondisi para pemainnya. Tapi tentunya kami tidak mempunyai cukup banyak pemain. Seperti hari ini kami hanya memiliki 20 pemain untuk pertandingan. Jadi rotasi tergantung pemain yang dimiliki. Bagaimana kapasitas recovery pemain dan kita lihat jelang laga berikutnya, pungkasnya. Skema serangan balik jitu Persib pukul mundur RANS. Kemenangan diraih Persib ketika menjamu RANS di Gelora Bandung Lautan Api. Sabtu, 26/8, malam. Kemenangan tipis dengan skor 2-1 cukup bagi tim asuhan Bojan Hodak untuk meraih 3 poin. Kemenangan didapat karena Persib bisa menghukum lawan ketika melakukan kesalahan. Gol pertama lahir di menit 15 melalui serangan balik kilat. Mark Klok menggiring bola ke dekat kotak penalti dan menyodorkan umpan pada Freds Butuan. Dengan tenang dia memperdaya kiper dan membawa tim unggul 1 gol pada babak pertama. Saya rasa ini adalah pertandingan yang sulit seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Karena RANS merupakan tim yang diselenggarakan dengan baik dan kami menunggu mereka untuk melakukan kesalahan, ujar Bojan Hodak dalam jumpa pers usai laga. Di babak kedua,
Persib bermain tidak seagresif babak pertama, tapi permainan yang sabar membuahkan hasil. Ketika Klok bisa merebut bola dan melakukan kombinasi dengan Ciro Alves, akhirnya Klok menyelesaikan peluang lewat sontekan yang akurat. Kami meluncurkan serangan balik cepat untuk mencetak gol pertama. Di babak kedua mungkin kami turun terlalu dalam dan terlalu dini, tetapi kembali kami menunggu peluang datangnya, terang pelatih asal Kroasia itu. Sayangnya tim lengah usai unggul 2 gol dan terpaksa kebobolan di menit 68. Setelah kami mencetak gol kedua, kami seharusnya bisa bermain lebih tenang tapi kami harus kecolongan. Tapi pada akhirnya, yang terpenting adalah meraih 3 poin ini, tukasnya. Persib Bandung direndahkan, Bojan Hodak unjuk taring. Tak bisa dipungkiri laga big match Persija vs Persib Bandung akan menjadi laga yang paling ditunggu. Tentu Bojan Hodak dan Thomas Doll akan berhitung ketat. Persija dan Persib Bandung memang bagaikan musuh bebuyutan di kompetisi Liga 1. Selain pertaruhan untuk menjaga posisi di klasemen sementara Liga, Persib Bandung dan Macan Kemayoran juga memiliki pertaruhan gengsi. Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 mendatang. Sebelum laga big match itu, Persib Bandung masih harus meladeni RANS Nusantara FC. Sementara anak buah Thomas Doll akan bertamu ke Dewa United. Bojan Hodak rupanya mempersiapkan anak asuhnya di Persib Bandung untuk meladeni 2 laga penting Liga 1 itu. Apalagi, Persib Bandung baru saja mempersembahkan hasil positif setelah mengalahkan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang. Meski banyak pihak yang menyindir karena Persib Bandung mengalahkan PSIS Semarang hanya lewat 2 tendangan penalti pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Menurut Bojan Hodak, gol yang didapatkan oleh anak asuhnya tersebut tetap tercipta dari kerja keras dan semangat, meskipun harus berakhir lewat titik putih. Pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menegaskan, penalti atau bukan, Maung Bandung akan tetap berusaha memenangkan pertandingan di setiap laganya. 3 poin tetaplah 3 poin, baik itu dari penalti ataupun bukan. Jadi meskipun sekarang gol datang dari penalti, itu bukan masalah, gol tetaplah gol, ujarnya saat jumpa pers pada Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Diketahui Persib berhasil memenangkan pertandingannya atas PSIS, lewat 2 gol yang dicetak Mark Klok lewat tendangan penalti. Menurut Bojan Hodak, gol yang didapatkan oleh anak asuhnya tersebut tetap tercipta dari kerja keras dan semangat, meskipun harus berakhir lewat titik putih. Pelatih berkewarganegaraan Kroasia tersebut menegaskan, penalti atau bukan, Maung Bandung akan tetap berusaha memenangkan pertandingan di setiap laganya. 3 poin tetaplah 3 poin, baik itu dari penalti ataupun bukan. Jadi meskipun sekarang gol datang dari penalti, itu bukan masalah, gol tetaplah gol, ujarnya saat jumpa pers. Diketahui Persib berhasil memenangkan pertandingannya atas PSIS, lewat 2 gol yang dicetak Mark Klok lewat tendangan penalti. Pada penalti pertamanya, Persib mendapatkan hadiah dari wasit Aidil Asmi setelah Daisuke Sato dilanggar winger PSIS, Gali Freitas di dalam kotak terlarang pada menit 24. Sedangkan penalti keduanya, terjadi ketika Rian Kurnia dijegal Fredian Wahyu pada menit 90+1. Berkat 2 penalti itu, Persib keluar sebagai pemenang setelah pertandingan berakhir 2-1. Meskipun anak asuhnya berhasil merebut 3 poin, pelatih Hodak tidak menampik dirinya akan melakukan evaluasi khusus, terutama di bagian penyerangan. Hal itu dirinya lakukan, setelah melihat beberapa pemainnya masih banyak membuang peluang dan gagal melakukan penyelesaian akhir. Saya senang kami raihan 3 poin ini, tapi saya masih belum sepenuhnya puas karena kami belum cukup tajam, ucapnya. Persib bawa modal apik jelang lawatan ke kandang Persija. Persib Bandung memiliki modal bagus untuk menghadapi Persija Jakarta tanggal 2 September tahun 2023 mendatang.
Persib meraih kemenangan 2-1 di kandang PSIS Semarang, dan melibas RANS Nusantara 2-1 di Stadion GBLA. Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut, rentetan kemenangan itu membuat anak-anak latihnya kian percaya untuk menyambangi kandang Macan Kemayoran. Memang benar, bahwa dengan 2 kemenangan membuat mental tim naik. Itu hal penting dalam sepak bola, kata Hodak dalam konferensi pers. Hodak menyebut, 2 kemenangan beruntun ini membuat mental para pemain menjadi lebih kuat. Walau begitu, ia menyebut masih ada evaluasi yang harus dilakukan Ciro dan kawan-kawan. Dengan 2 kemenangan membantu pemain jadi strong meski harus ada hal-hal yang harus diperbaiki, tuturnya. Bojan berharap, tren kemenangan ini bisa kembali terjadi di kandang Persija. Apalagi saat ini Persija tengah dilanda masa paceklik. Usai 4 laga nihil poin penuh. Tren positif untuk pertandingan selanjutnya, ujar Hodak. Terpisah, pemain Persib Bandung Mark Klok juga memiliki harapan sama saat akan tandang ke kandang Persija. Big match melawan Persija. Semoga 3 poin lagi, pungkasnya.